Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan membuat tema tentang wirai. Jadi wirai itu adalah menjauhi perkara yang haram. Jadi kalau kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberi kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak, yang bisa kita raih dengan cara bekerja keras dengan usaha kita, maka kita pun akan mendapatkan nikmat yang Allah berikan. Tetapi ketika kita sebagai orang yang masih dalam keadaan umum, orang yang pada umumnya belum sebagai tingkatan orang-orang yang khos, yang mana doanya selalu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesuksesan itu, kesuksesan dunia dan akhirat. Dalam kali ini kita akan membahas dulu tentang ketika kita mencari rezeki. Jadi ketika kita itu mencari rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus berusaha dengan keras, dan kita sebagai umat muslim senantiasa mencari rezeki yang benar-benar halal dan baik. Jadi ukurannya kita itu sebagai umat muslim harus senantiasa memilah-milah mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang jelek, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus banyak belajar tentang ini. Kita sebagai orang pada umumnya tentu saja kita itu bermacam-macam sifat seorang manusia. Jadi ketika seorang muslim itu banyak sekali sifat-sifat yang mana ada yang mulai yang perilakunya sangat jelek sampai mencuri atau korupsi atau berbuat kemaksiatan seperti molimo atau yang lainnya seperti itu, maka tidak pantas kita sebagai seorang muslim melakukan seperti itu, dan itu merupakan perkara-perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencari rezeki, hendaklah kita mencari rezeki yang benar-benar Allah ridho, Allah benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Jadi ketika kita mencari rezeki dengan halal, dengan yang baik, insya Allah akan menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu berusaha untuk mencari hal-hal yang rezeki yang benar-benar halal dan baik. Oleh karena itu kita harus senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin, sebagaimana kita itu sebagai umat Islam tentunya kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi orang-orang lainnya. Jangan sampai ketika kita itu
mencari rizki, makanan dengan cara menipu orang lain, kemudian berhutang tetapi tidak mau mengembalikan, atau kita itu mencuri atau dengan cara yang dolim kepada orang lain. Itu harus benar-benar kita hindari supaya hidup kita itu benar menjadi hidup yang penuh barokah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kisah ya, ada kisah bapaknya Imam Syafi'i, mazhab yang kita anut, itu ketika mendapati makanan di sungai yang ikut aliran sungai itu menemukan sebuah buah pun itu tinggal separuh dan dia terlanjur memakan. Nah, akhirnya karena menjaga sifat wirai, takut barang yang haram, ini akhirnya dia itu mengikuti aliran sungai itu, akhirnya menemukan seseorang yang mana di pinggir sungai itu ada kebunnya, dan kebun itu akhirnya ditunggu oleh seseorang, dan pada waktu kemudian bertanya, apakah buah ini buah bapak, ibaratnya seperti itu, buahnya bapak. Oh iya, saya minta ridhonya, saya minta halalnya buah ini karena terlanjur saya makan, walaupun sedikit sudah terlanjur dimakan. Ini hanya karena sedikit, satu buah saja meminta ridho orang yang mempunyai buah yang ditemukan. Akhirnya ya, saya akan menghalalkan buah ini dan rela, tetapi ada syarat, yaitu menunggu kebunnya. Setelah menunggu kebunnya selesai sesuai janji, bahwasanya beberapa bulan atau beberapa waktu kemudian, setelah selesai dan bertanya, apakah saya sekarang sudah bisa pulang atau mendapatkan ridho, sudah selesai. Nah, ternyata sang orang pemilik kebun ini memberitahu, masih ada, yaitu kamu harus menikahi putri saya, yang mana putri saya ini adalah matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, dan kakinya cacat. Nah, dari semua itu, hanya karena mencari ridhonya, akhirnya dipertemukan dengan putrinya, dan putrinya dipanggil oleh bapaknya, dan setelah diketahui kaget loh, katanya matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya cacat. Kok ini sangat cantik sekali, nggak ada cacatnya sama sekali. Akhirnya diberitahu bahwasanya matanya ini tidak pernah untuk melihat hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Telinganya tidak pernah untuk mendengarkan sesuatu yang jelek yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulutnya tidak pernah berbicara dengan kata-kata yang jelek atau yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan kakinya cacat karena tidak pernah berjalan kepada kemaksiatan. Akhirnya dijadikan istrinya. Setelah jadi istrinya, akhirnya melahirkan putra, yaitu Imam Syafi'i, yang mana
kecerdasannya luar biasa, yang mana madhab kita ini juga menganut madhab Imam Syafi'i yang paling banyak dianut di seluruh dunia dalam Islam itu adalah madhab Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ini 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Ini kehebatan dari orang-orang yang menjaga dari perkara-perkara yang haram. Jadi perkara yang haram itu bukan sekedar makanan yang kita makan saja. Jadi bukan minuman yang kita minum saja, tetapi kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada tubuh kita itu semua kita jaga, sehingga ketika kita mempunyai anak itu mempunyai putra putri yang soleh solehah karena menjaga wirai atau perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya ini, terutama kita sebagai umat Islam. Tentunya saat ini kita harus menjaga kualitas putra putri kita supaya menjadi orang-orang yang mempunyai kualitas keimanan, ketakwaan yang kuat, kecerdasan yang bisa bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat, khususnya kepada kedua orang tua, menjadi putra putri yang soleh solehah. Oleh karena itu kita hendaklah, dari kisah yang saya sampaikan itu, kita itu senantiasa menjaga makanan, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu semua adalah halal dan baik. Jadi jangan kita sembarangan ketika kita itu masih muda, khususnya untuk mencetak putra putri yang soleh solehah itu jangan sampai kita memberi makan atau minum atau kata-kata atau yang ada pada mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, seluruh organ tubuh kita itu untuk kemaksiatan, tapi menjadikan contoh aliran yang akan menjadikan putra putri kita itu menjadi putra putri yang soleh solehah. Dalam ibaratnya ada kata-kata buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Jadi sangat dekat. Jadi bisa saja kita itu menurunkan sifat-sifat kepada putra putri kita. Tetapi kita harus senantiasa mendidik putra putri kita dengan pelajaran agama yang baik, yang jangan sampai kita itu bodoh tentang agama. Khususnya kalau kita sudah tua ya kita harus berusaha belajar semaksimal mungkin. Kemudian kalau kita mempunyai putra putri atau anak cucu, kita didik dengan sebaik-baiknya supaya menjadi generasi Islam yang menjadi harapan dan tujuan ke orang tua dan bangsa agama. Itulah, kalau kita senantiasa berusaha dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dari saya sampaikan ini tentang bab wirai kita ini benar-benar ketika menjaga dari perkara-perkara yang haram itu, benar-benar kita itu menjaga makanan, minuman kita, dan juga seluruh organ tubuh kita itu untuk kebaikan-kebaikan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita umbar nafsu kita, akhirnya nafsu kita umbar kemaksiatan yang ada pada tubuh kita semakin merajalela, tidak terkendali. Makanya kita harus senantiasa berusaha dengan menanamkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat-kuatnya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kita sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar
Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita semua, dijadikan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah, menjadi generasi penerus agama bangsa, lebih berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita senantiasa doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebelum kami akhiri, ketik imam_ubed, like and subscribe, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah ini wa dunya wa akhirah. Semoga kita semua senantiasa dipertemukan di yaumul qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul bersama-sama, bersama keluarga kita, bersama saudara-saudara kita, bersama orang tua kita, bersama saudara-saudara yang seiman, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat, menjadi hamba Allah yang benar-benar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang manfaat barokah. Akhirnya kami akhiri, cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.